kepadamu atas pengorbananmu di Bukit Golgota. Kuasa darahmu telah menghapus semua dosa-dosa kami, dan oleh kuasa darahmu kami diciptakan menjadi ciptaan baru. Kehidupan kami di dalam tangan-Mu kuserahkan. Saat ini ya Tuhan, berbicaralah Engkau, urapi kami hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tata mengalir, melimpah dalam kehidupan hamba, melimpah dalam setiap pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman ini. Hidup mereka disertai oleh kuasa Tuhan. Hidup mereka dilimpahi berkat-berkat rohani maupun jasmani. Di tahun 2025 ini, di dalam tangan-Mu kuserahkan hidup kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Kami siap Engkau berkati. Kami siap Engkau pakai menjadi penyalur berkat. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan pada saat ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang saya sampaikan, bekal hidup di tahun 2025. Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 1 sampai ayat 17. Amsal pasal 3 mulai dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya, terus? Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya, sampai di situ dulu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Firman Tuhan hendaklah menjadi bekal kita hidup di tahun 2025. Kita akan perhatikan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Yang pertama-tama, ajaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Jangan dilupakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Inti daripada perintah ini, ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ajaran firman Tuhan, ajaran seorang ibu, seorang bapak di tengah-tengah keluarga, jangan dilupakan. Yang pertama-tama itu adalah kasih dan setia itu jangan sampai meninggalkan kita. Jangan sampai meninggalkan diri kita. Pertama, kasih kepada Tuhan.
Nah ini Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Ini yang perlu kita perhatikan sehingga di tahun 2025 ini kita tetap terpelihara dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Ya, silakan. Matius pasal 22 ayat 37 mulai, begini bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya saudara, untuk menjalankan kedua hukum ini bagi kita manusia, darah dan daging ini terus terang berat atau ringan? Jujur, ini berat saudara. Untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Untuk tiga hal ini, untuk umat itu betul-betul bisa fokus kepada Tuhan. Kalau jujur, tubuh di sini, tapi pikiran masih melayang kemana-mana, masih memikirkan sesuatu yang lain. Yang dikehendaki Tuhan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, nyawa, dengan segenap akal budi. Akal budi bagaimana berpikir, bisa mengasihi Tuhan, bisa mengatur waktu untuk bisa datang kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan dalam hidupku ini? Coba kita terapkan ini dalam hidup kita ini. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Yang kedua sekarang. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, ya inilah saudara, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana ini? Jawabannya, bisa enggak? Untuk menjalankan perintah yang seperti ini, terus terang saudara, untuk mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri itu, terus terang belum bisa. Tapi ini perintah saudara, ini perintah. Supaya bisa menjalankan itu, kita baca Kolose. Kitab Kolose, suratan Kolose ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose pasal 3 ayat 5 mulai sampai 17. Ini menuntun supaya kita ini bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Ya, silakan. Begini bunyi firman Tuhan, manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan,
yang sama dengan penyembahan berhala. Ya saudara, sampai di situ. Pertama itu supaya bisa mengasihi sesama, membuang sifat-sifat duniawi, yaitu karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Jadi kalau nafsu makan jangan dibuang. Ini yang dikatakan nafsu jahat itu yang dibuang. Juga keserakahan. Kalau orang itu serakah, ya tidak bisa mengasihi sesama. Kalau orang itu suka berbuat cabul, najis, memiliki nafsu yang jahat, ini semua sama dengan penyembahan berhala. Itu dibuang. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi kalau melakukan hal-hal tersebut itu mendatangkan murka Allah. Ya, ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya, sekarang dibuang ini semua, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi antara fitnah dan kata-kata kotor itu biasanya itu sejalan. Kalau orang itu suka memfitnah sesama, pasti kata-kata kotor keluar dari kata-kata memfitnah itu. Ini dibuang. Nah, kata-kata kotor itu kan ditujukan kepada sesama. Itu berhenti. Jangan suka berkumpul terus mencemooh sesama. Itu Mazmur pasal 1. Nah, itu dibuang. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau sudah ditanggalkan, jangan diambil lagi, jangan diulang-ulang lagi. Terus, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalingnya. Ya, jadi pembaruan hidup, saudara, pembaruan hidup itu setiap saat ada kekeliruan, diperbarui ulang lagi untuk bisa mengasihi sesama. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Sikh, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, ini saudara, sekarang ini ayat 12, supaya kita ini bisa mengasihi sesama. Kita menyadari kita ini orang-orang pilihan, dipilih, dikuduskan, dan dikasihi oleh Allah. Jadi dipilih, dihapus dosa-dosanya, setelah itu dikasihi, diperhatikan oleh Allah. Sebab itu kenakanlah belas kasihan. Kita ini kan sesama nih, hidup di antara manusia sama. Cuma kita ini orang yang dipilih, mendapatkan anugerah,
Dosanya dihapus, dosa kita ini dihapus. Amin. Setelah dosa-dosa kita dihapus, kita dikasih oleh Allah. Ayo ini perhatikan ini, supaya kita ini bisa mengasihi sesama seperti diri kita. Mengapa? Karena kita ini telah dipilih oleh Allah. Ini diulang-ulang, karena ini menjadi dasar untuk kita ini bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Menyadari, aku ini dulu tuh orang berdosa, juga orang salah seperti itu. Aku dipilih oleh Allah yang Maha Suci, Maha Sempurna, Maha memperhatikan. Dia itu Maha Pemurah. Nah, kemurahan itu aku terima di dalam Kristus. Ulang lagi ya, inti dipilih, setelah dipilih dibersihkan, dihapus dosa-dosa. Setelah itu Tuhan mengasihi kita, dikasihi. Pengorbanan Kristus itu demi mengasihi kita. Jadi kalau ini dasar sudah terima, saudara, setahap demi tahap bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena apa? Kemampuan itu Allah berikan. Kasih Allah itu. Amin. Menyadari ini, yang untuk mengasihi sesama itu kasih dari Allah. Sebab itu kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Nah, sekarang ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, sekarang ini tadi sudah disampaikan, untuk bisa mengampuni, Tuhan itu sudah memberikan kasih, melepaskan pengampunan untuk kita. Nah, itu kita salurkan untuk sesama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, menghapus dosa. Oh, jangan dendam. Jangan sampai kesalahan tahun 2024 atau 5 tahun yang lalu masih disimpan. Itu akar pahit. Kalau akarnya itu pahit, timbul apa ini? Penyakit karena pahit. Di dalam kitab Yakobus katakan, janganlah seorang pun menjauhkan dari kasih karunia Allah, supaya jangan timbul akar pahit. Sebab itu yang utama tadi, renungkan, Allah memilih hidupku, Allah menebus hidupku, membersihkan dan mengasihi aku. Biarlah aku juga sabar terhadap sesamaku. 14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Wah, ini dalam semuanya itu yang kamu lakukan, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mengeratkan, menyatukan, bisa lengket, bisa satu. Kasih apa ini? Kasih yang tercurah di atas bukit Golgota.
kasih Allah yang maha sempurna. Yesus Kristus itu mati di salib bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang-orang berdosa. Untuk orang-orang berdosa. Nah, kasih ini yang untuk menjadi pelekat, saudara. Saya bacakan lagi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, kalau saudara itu mengeleng benda, dilem supaya bisa menyatu, supaya bisa lengket, kuat, kokoh, bagaimana? Dari dua pihak ini dibersihkan dari kotoran-kotoran, dibersihkan, kanan kiri dibersihkan, ditaruhnya lem di situ, ditaruh lem, disatukan, bisa lengket, bisa kuat, bisa kokoh. Demikian juga persahabatan kita, kasih kita ini bisa kita jalankan terhadap sesama. Kalau sesama kita ini masing-masing menyadari aku juga orang berdosa, sudah dihapus oleh darah Kristus. Yang sebelahnya juga demikian. Firman Tuhan dalam kitab Galatia katakan, hendaklah kamu saling mengasihi, yang terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang utama, supaya apa? Bisa erat, bisa kerjasama, sehingga bisa mengasihi sesama manusia yang lain. Bisa erat, menyadari lagi aku telah diampuni dosaku oleh darah Kristus. Yang sebelah juga katakan aku juga sudah diampuni. Hendaklah kita saling mengasihi seperti diri kita sendiri. Aku bisa seperti ini karena korban Kristus. Saudaraku, berita yang sangat penting di akhir zaman ini untuk mengatasi problem umat manusia sehingga bisa masuk di surga, itu berita korban Kristus. Saya ulang lagi, berita ajaran akhir zaman ini yang sangat penting, mendasar untuk umat manusia itu bisa masuk surga, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, baik untuk rakyat jelata maupun sampai umat yang duduk di kerajaan-kerajaan. Ini dasarnya untuk membawa jiwa dan roh manusia itu sampai menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Korban Kristus. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 16 kita baca dulu di sana. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, begini bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ini perkataan yang diucapkan Yesus Kristus saat itu, saat
dia firman menjadi daging. Karena begitu besar kasih Allah yang sempurna itu telah turun menjadi daging untuk mengasihi umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya nama Yesus Kristus itu artinya juru selamat. Juru selamat yang bisa menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dosanya dihapus, jiwa rohnya disucikan, sehingga berkenan menghadap kepada Allah. Ini bicara keselamatan jiwa roh manusia, supaya bisa menghadap lagi kepada Allah yang Maha Suci, yang Maha Sempurna. Percaya darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosa. Sekali lagi, ini kasih karunia ini bukan hanya satu golongan yang harus mendapatkan. Untuk seluruh golongan umat manusia, untuk seluruh bangsa, katakan. Malaikat Jibril itu katakan, kesukaan besar turun atasmu, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, untuk seluruh bangsa. Jadi siapapun saudara, dosanya sebesar apapun, akan dihapus oleh darah Yesus Kristus. Memang Yesus Kristus mati di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu sekitarnya. Tetapi kuasanya tidak berkurang, tidak bergeser sedikit pun, seiring saudara mengatakan, kuasa darah Yesus Kristus hapus dosa-dosaku, ampuni segala pelanggaranku. Pengampunan itu turun, menghapus, membersihkan, supaya benar-benar bisa kita yakin dosanya diampuni. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dibaca lagi di sana. Minggu lalu itu sudah dibaca. Begini bunyi firman Tuhan: jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin saudara. Mengaku, diakui satu persatu, diingat, Tuhan ampuni dosaku ini, ampuni yang ini, ampuni yang ini. Setelah saudara menyadari, mengakui, kuasa dari Kristus hapus dosa-dosa. Firman ini mengatakan Allah itu setia dan adil. Dia akan menghapus segala kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita disucikan dari segala kejahatan. Amin. Nah saudara, kita kembali lagi Kolose pasal 3 tadi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pemikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang mana? Kasih Kristus saudara. Kenakanlah belas kasihan, kasih Kristus. Itu yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau kasih manusia, no, tidak ada. Kalau berdasar kasih manusia itu saudara, kesinggung sedikit, sudah berubah kasih. Tetapi kalau kasih Kristus,
saudara mau berdosa sehari 7 kali, dia menghapus. Haleluya. Manusia saudara sangat rapuh. Sangat rapuh. Kan dibuat dari debu tanah liat asalnya. Tetapi kalau Kristus ini asalnya dari surga, turun ke bumi, supaya yang rapuh, yang lemah ini, yang menerima dia, yang lemah jadi kuat, yang rapuh menjadi sentosa kuat dalam Kristus. Amin. Itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 mulai. Pemberitaan salib untuk orang-orang yang akan binasa merupakan kebodohan, tetapi bagi orang yang percaya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah yang dicurahkan. Haleluya. Sebab itu saudara, ini kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingatkan lagi, saudara itu dipilih, disucikan, dikasih, dan dikasih tugas untuk pekerjaan mempersatukan. Mempersatukan umat sebagai organisme tubuh Kristus yang esa. Nanti bisa sempurna kalau yang sempurna itu datang sebagai kepala. Amin. Disadari, harus disadari. 1 Korintus pasal 13. Pengetahuan kita, pengertian kita terhadap ini, kebenaran ini belum sepenuhnya sempurna. Jadi kalau pemberitaan satu dengan lain berbeda, pengertiannya, penangkapannya, mendengarnya suara roh itu satu sama lain itu beda. Tapi nanti kalau yang sempurna itu turun, barulah yang tidak sempurna itu lenyap. Yang dipandang yang sempurna, Kristus sebagai kepala. Jadi saudara, tugas orang-orang yang percaya korban Kristus itu, sadari saudara dipilih, telah dihapus dosa-dosa, dikasih Allah supaya bisa mengasihi sesama. Bisa menjadi sempurna nanti karena kasih Kristus yang menyatukan. Lanjut. Ayatnya ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih saudara. Ini kebenaran firman. Kalau kita lakukan, damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Dan sekarang, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini dasar untuk kita menjalani tahun 2025 ini.
Kita kembali kepada Amsal Sulaiman pasal 3 tadi. Ini tadi ayat 3 yang kita dengarkan sampai saat ini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau, kalungkan itu pada Allah. Pada lehermu, tuliskanlah itu pada Allah hatimu. Jadi dikalungkan di leher. Kasih, leher ini penghubung. Kasih itu penghubung antara tubuh kita, pribadi kita dengan Kristus sebagai kepala. Sebagai kepala, penghubung kita ini adalah kasih Kristus. Kasih dari atas itu turun untuk bisa kita ini berkaitan dengan Allah. Allah sebagai kepala dalam hidup kita. Dituliskan dalam loh hati. Firman itu ditaruh di dalam hati kita. Kristus sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya, bisa saling mengasihi. Amin. Amin. Yes, sekarang maju ya. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau ini dijalankan, Allah itu menghargai, Allah itu mengasihi kita. Manusia juga bisa menghargai kita. Contohnya saudara, contohnya kalau Kejadian pasal 39 itu Yusuf menjunjung tinggi kasih karunia Allah. Manusia berusaha menghimpit, membunuh dia, tetapi kasih Allah itu melekat dalam pribadi Yusuf. Yusuf sangat dijunjung oleh Allah, dihargai oleh Allah. Selanjutnya manusia juga mengakui, oh Yusuf disertai Tuhan. Yusuf yang memimpin hidupnya adalah Tuhan. Sampai di penjara pun Allah berpihak pada Yusuf. Yusuf mendapatkan perhatian dari Allah dan sesama. Firman Allah ini tidak berubah, saudara. Firman ini kekal. Firman ini menyala di tengah-tengah kegelapan. Sebab itu ada pujian kata, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu memang ada ayatnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akulah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubung-lubungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya terus. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seseorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyampainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya
akan disebut berbahagia. Berpegang kepada kuasa firman dan Roh Kudus. Berpegang kepada firman dan Roh Kudus itu berbicara hikmat dan makrifat. Pengkhotbah pasal 7, Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12. Begini bunyi firman Tuhan. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Terus, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kita harus menyadari firman dan makrifat Roh Kudus, roh yang tidak pernah berkurang kekuatannya, tetap membara untuk mengasihi kita. Hikmat pengajaran firman, makrifat Roh Kudus, kita harus menyadari. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Kalau saudara yakin di tahun 2025 ini saudara memiliki firman dan Roh Kudus, Dia maha memelihara, Dia maha menyertai kita, Dia maha melindungi kita, Dia maha membuka jalan. Haleluya. Kita akan renungkan firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita nyanyikan pujian Aku Tahu Kau Selalu Sertaku. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Seluruh sidang jemaat bangkit diri, menghadap kepada Yang Maha Besar. Dia kepala gereja Tuhan, Dia kepala kita sebagai tubuhnya. Aku tahu Kau selalu serta. Aku tahu Kau selalu serta. Aku tahu Kau pimpin langkahku, dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini. Percaya Engkau beserta. Firman-Mu Tuhan,
dalam pencobaan mencoba kekuatanku, ku percaya Engkau besertaku, percaya Engkau besertaku. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang sempurna, Maha Suci. Terima kasih. Terima kasih buat kehadiran. Terima kasih buat kehadiran. Berkat yang terbaik telah Kau saat ini. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau berkati perjamuan kudus ini dengan kuasa kasih yang maha sempurna, dengan kuasa kasih yang maha dahsyat. Anugerah damai dan sejahtera Kristus menyatu dalam perjamuan suci. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Dalam tangan-Mu kuserahkan, dalam tangan-Mu kuserahkan, dalam tangan-Mu kuserahkan keputusan Tuhan. Oleh kuasa korban Kristus yang maha sempurna, Kau terima saat ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapak Ibu Saudara dariku kekasih-kekasihnya Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun menyertai saudara, memberkati saudara sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.